Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kembali lagi bersama saya Anissa Azuhra dengan NIM 19018184. Saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi pendidikan di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Jadi yang pertama yaitu pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, keinginan, serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Administrasi peserta didik, kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan hingga murid tamat dari sekolah atau keluar karena pindah dan sebab lainnya. Lanjut kita ke proses administrasi peserta didik. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu kegiatan administrasi pada awal tahun pelajaran, administrasi selama tahun pelajaran, dan administrasi akhir tahun pelajaran. Yang pertama, kegiatan awal tahun pelajaran. Kegiatan awal tahun pelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah adalah melaksanakan penerimaan murid baru. Penerimaan murid baru adalah proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah. Kegiatan dalam penerimaan murid baru ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat murid baru, dan pembentukan panitia atau petugas penerima murid baru. 2. Selama tahun pelajaran. Kegiatan langkah lebih lanjut adalah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid dilakukan agar murid mengenal sekolah, mengenal lingkungan tempat belajar mereka, dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntunan sekolah. Dengan pemahaman terhadap lingkungan itu diharapkan dapat tercipta suatu keadaan di mana murid lebih tertib dan lebih mementingkan tugas-tugas belajarnya dibandingkan dengan kegiatan pribadi lainnya yang di sekolah. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembinaan murid ini: orientasi untuk murid baru seperti perkenalan, penjelasan tata tertib sekolah, dan lain-lain, yaitu peraturan kehadiran murid, misalnya papan absensi harian murid, buku absensinya, dan setelah itu ada promosi dan mutasi murid. Prinsip-prinsip mutasi seperti itu. Terus ada tata tertib sekolah, ganjaran dan hukuman, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut, diantaranya pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Lanjut ke instrumen administrasi peserta didik, manual dan elektronik. Catatan tentang data siswa di sekolah kan dibedakan jadi 2 jenis, yaitu catatan data siswa untuk sekolah yang meliputi kayak buku kleber, catatan tata tertib sekolah, kumpulan semua peraturan seperti itu. Yang kedua yaitu catatan siswa untuk masing-masing kelas, yaitu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku presensi kelas, buku catatan pembimbing dan konseling dan lain-lain. Untuk
memperlancar jalannya administrasi kesiswaan ini, maka perlu ditunjang oleh beberapa instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Instrumennya yang dimaksud di sini beberapa buku, format yang digunakan merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Adapun instrumen yang dimaksud di sini yaitu satu itu buku induk. Buku induk ini buku pokok yang di dalamnya memuat informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Itu buku yang kedua, itu buku Clapper yang fungsinya untuk buku induk untuk data dan murid yang penting. Yang ketiga, buku daftar keadaan siswa, selanjutnya daftar hadir siswa, dan setelah itu file penyimpanan berkas siswa. Misalnya kayak fotokopi STTB, terus akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi pendidik. Di antara peranan guru yang pengelolaan murid adalah guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjukkan mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua, peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas. Di samping kepala sekolah, jadi dipegang oleh guru kelas di samping kepala sekolah gitu. Tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Peranan guru ini di sini dalam sangat penting karena kekeliruan dalam organisasi itu biasanya ada gitu. Jadi peranan guru kelas itu sangat penting. Untuk pengaturan kehadiran murid di kelas, guru pun juga andil dalam hal ini. Terus ada guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Jadi guru itu penting untuk prestasi muridnya. Dan yang terakhir, guru juga harus berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang menentukan untuk masa depan selanjutnya dari seorang murid itu. Untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh dan panutan untuk murid-muridnya. Jadi sampai situlah penjelasan saya tentang administrasi peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.